Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat kurma dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada tahun ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan kita yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini adalah orang-orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Kita yang mendapati bulan Ramadan tahun ini diharapkan menjadi sebuah momentum bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pelaksanaan bulan puasa pada tahun ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kurma dimanapun Anda berada, tentu kita sambut bulan Ramadan tahun ini dengan hati yang gembira, dengan penuh sukacita, sebagaimana yang diajarkan atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika datangnya bulan suci Ramadan, yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah, di mana Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamat wal islam rabbi wa rabbukallah. Di dalam doa ini Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan itu bil yumni wal iman, dalam keadaan aman dan dalam keadaan beriman. Kemudian wassalamat wal islam, dalam keadaan selamat dan juga dalam keadaan berislam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi. Sahabat kurma dimanapun Anda berada, tentu momentum Ramadan ini tidak ingin kita lewatkan begitu saja. Kita berharap dengan hadiran Ramadan ini mampu memberikan perubahan yang signifikan pada diri kita, dan agar Ramadan tahun ini yang kita jalani memberikan peningkatan iman dan takwa pada diri kita. Beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana selama bulan Ramadan ini kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita menghindari kemaksiatan di bulan suci Ramadan. Sahabat kurma dimanapun Anda berada, Ramadan dikenal juga sebagai bulan kesabaran, di mana kita perlu melatih kesabaran yang ada di diri kita. Pertama, kita melatih kesabaran dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, di siang hari kita berpuasa, kemudian di malam hari kita mendirikan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih dan sholat-sholat sunnah lainnya. Kita juga melakukan berbagai macam ibadah-ibadah lainnya. Sesungguhnya kita lakukan itu adalah dalam rangka kita untuk mendekati atau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesabaran yang kedua adalah kesabaran ketika kita harus meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya saat kita berpuasa, puasa itu sendiri menjadi perisai kita. Ketika kita ingin melakukan kemaksiatan, ketika kita ingin melakukan dosa, kita teringat bahwa kita sedang berpuasa.
sehingga puasa menjadi perisai, menjadi pelindung bagi diri kita untuk melakukan kemaksiatan. Karena kemaksiatan di bulan Ramadan ini harus kita jauhi agar puasa kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Sahabat kurma dimanapun Anda berada. Lalu yang selanjutnya adalah memperbanyak berzikir di bulan suci Ramadan ini. Merupakan sesuatu yang sangat mulia, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bahwa suatu amalan itu ketika disertai atau diiringi dengan zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu akan menjadi bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sepantasnya lah di bulan yang suci ini, di bulan yang agung ini, kita memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sahabat kurma dimanapun Anda berada, paling tidak zikir itu bisa kita lakukan juga dalam bentuk yang lainnya, seperti kita melaksanakan ibadah sholat, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, aqimis sholata li zikri, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, itu juga bentuk dari zikir kita kepada Allah. Sebagaimana di dalam surat Al-Hijr ayat yang 9 Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hadirin sahabat kurma dimanapun Anda berada, lalu perkara lainnya yang harus kita perhatikan saat di bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana upaya kita untuk menafkahkan atau mengeluarkan atau menginfakkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan lagi ketika di bulan suci Ramadan. Karena hanya di bulan yang mulia ini di mana Allah melipat gandakan semua amal kebaikan kita, mari kita menginfakkan harta kita, mengeluarkan harta kita untuk bersedekah, berwakaf dan seterusnya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama. Sahabat kurma dimanapun Anda berada, demikianlah beberapa perkara yang perlu kita perhatikan selama menjalani ibadah suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan inayahnya dan kita berhasil melaksanakan ibadah suci di bulan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga di luar Ramadan kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.